Kali ini saya akan memberikan materi informatika kelas 7 bab 1, di mana pada bab ini saya akan memberikan materi mengenai informatika dan keterampilan generik atau generic skill. Sebelum kita membahas materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah kalian memahami pentingnya informatika dan memahami keterampilan generik atau generic skill untuk kolaborasi, merencanakan pekerjaan, dan mengomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Nah, apa sih informatika itu? Jadi, informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perencanaan tersebut. Kemudian, komputasi menurut KBBI yaitu penghitungan dengan menggunakan komputer, atau dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Yang selanjutnya adalah perkembangan informatika. Informatika itu sudah menjadi disiplin ilmu yang saat ini berdiri sendiri, di mana informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang berdiri karena membawa suatu individu seseorang itu berpikir yang unik dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Nah, informatika itu awalnya hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi, namun sekarang ini informatika sudah mulai diajarkan pada tingkat yang lebih rendah pada kurikulum merdeka ini, yaitu di tingkat pendidikan dini, dasar, dan menengah. Sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0, erat kaitannya dengan era globalisasi, di mana industri 4.0 ini disebut dengan era digital. Jadi apa-apa yang ada di depan kita itu lebih banyak yang sudah digitalisasi. Sedangkan society 5.0 merupakan masyarakat sekarang yang menggunakan teknologi yang ada. Misalnya, kita membeli barang melalui online, jadi tidak perlu bertemu langsung, tinggal membeli melalui online. Jadi aplikasi yang menjual barang-barang sudah banyak di internet. Itu adalah perkembangan teknologi. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang kalian tidak hanya bisa mempergunakan teknologi, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan.
apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Dalam pelajaran informatika, kita akan belajar yang pertama itu adalah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pelajaran ini, kita akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi via email dan aplikasi lain untuk mencari informasi, serta mengelola file yang nantinya kalian dapat kelola untuk pelajaran dan keseharian kalian. Kemudian yang kedua itu adalah SK atau Sistem Komputer. Di sini kalian akan belajar yang namanya definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, bagian utama komputer dan fungsinya, serta perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga itu adalah CKI atau Jaringan Komputer dan Internet. Jaringan ini juga termasuk dalam TIK. Ada hubungan erat karena kita sehari-hari pun masih tergantung pada yang namanya internet untuk berkomunikasi, bidang pendidikan, dan bidang lain yang masih membutuhkan internet. Kemudian AD atau analisis data. Kalian akan belajar tentang mengelola dan menyajikan data untuk tujuan tertentu. Kemudian yang kelima itu adalah AP atau algoritma dan pemrograman. Di sini kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya yang kreatif. Yang selanjutnya itu yang keenam, yaitu DSI, dampak sosial informatika. Jadi di sini kita akan belajar sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif dan negatif TIK dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh itu adalah BK atau berpikir komputasional. Di sini kalian akan menyelesaikan persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai konsep keilmuan. Kemudian yang terakhir itu yang kedelapan adalah PLB atau praktek lintas bidang. Jadi di sini kalian akan bekerja sama dengan teman untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya. Kemudian ini ruang lingkup belajar informatika. Bisa kalian lihat gambarnya seperti piramida, di mana berpikir komputasional itu adalah dasar dari belajar TIK. Selanjutnya adalah materi keterampilan generik, di mana pada keterampilan generik ini kita akan belajar bekerja dalam kelompok dan mengomunikasikan hasil kerja. Bekerja dalam kelompok merupakan kegiatan yang mencangkup hampir seluruh aspek praktika informatika. Kerja kelompok yang dilakukan siswa bertujuan agar para siswa dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan memupuk semangat gotong royong. Kemudian mengomunikasikan hasil kerja. Hasil kerja yang telah dikembangkan atau dibuat selanjutnya perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan seperti guru.
Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan membuat presentasi atau infografis. Adapun 7 aspek pratika informatika. Yang pertama itu membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Yang kedua, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi. Yang keempat, mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Yang kelima, mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. Yang keenam, mengembangkan rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Yang ketujuh, mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, dan memperhatikan haki atau hak kekayaan intelektual. Kesimpulannya adalah informatika sangat penting untuk kita pelajari, di mana dalam belajar informatika kita akan dimudahkan dalam mengerjakan segala hal dalam hidup kita. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.